dan Namo Buddhaya. Kami dari mahasiswa FISIP Universitas Sriwijaya, Prodi Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2018 akan menjelaskan tentang pelayanan apa saja yang ada di salah satu badan usaha milik daerah yang ada di Kota Palembang. Badan usaha yang kami pilih yaitu PT SP2J atau PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya. PT SP2J merupakan badan usaha milik daerah Kota Palembang yang didirikan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006. Badan usaha tersebut didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan mereferensi para investor untuk menanamkan modalnya, sehingga perusahaan ini dapat menjadi kontribusi yang besar atau yang nyata bagi peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Palembang. Anak perusahaan dari PT SP2J itu ada 4. Mau tahu kelanjutannya? Tahun 2009, Kementerian SDM membangun proyek jaringan gas kota untuk Palembang dan Surabaya di bawah Kementerian Ditjen Migas. Pembangunan di Palembang bekerjasama dengan pemerintah Kota Palembang melalui PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya yang mana sekaligus sebagai operator. Nah, pembangunan ini terdiri dari saluran rumah tangga, rumah sektor, metering regulator station, dan jaringan pipa sekunder untuk melayani 2 kelurahan yaitu Siring Agung dan Lorong Pakjo. Gas kota mulai didistribusikan sejak tanggal 14 Mei 2010 dan baru bisa dinikmati mulai bulan Juli 2010. Gas kota ini diperoleh dari PT Medco E dan P Indonesia dan didistribusikan oleh PT Pertamina Gas. Pembangunan ini memiliki tujuan mengembangkan pelayanan jaringan gas bumi bagi masyarakat Kota Palembang dan juga memanfaatkan energi gas bumi sebagai energi yang murah, aman, dan ramah terhadap lingkungan. Di mana pariwisata ini adalah pariwisata air yang menggunakan kapal pesiar Putri Kembang Dadar yang digunakan untuk menyusuri Sungai Musi dengan tujuan Pulau Kemarau. Kemudian kapal ini bermuatan 120 orang dan fasilitasnya itu lengkap. Salah satunya adalah menyediakan AC, kemudian ada tempat makan dan ada pemandu wisata untuk orang yang berada dari luar Pulau Sumatera. Rumah Susun Sederhana Sewa atau yang sering kita sebut sebagai Rusunawa merupakan program pemerintahan Kota Palembang yang disediakan upaya untuk menyediakan hunian bagi para penduduk Kota Palembang yang berpenghasilan rendah. Rumah Susun Sederhana Sewa ini sudah ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintahan Kota Palembang dengan nomor 985B tahun 2008. Rumah Susun Sederhana Sewa ini atau hunian ini disediakan bagi para penduduk Kota Palembang yang berpenghasilan rendah, mulai dari yang golongan menengah ke bawah atau yang tidak memiliki rumah sama sekali. Jadi dalam program pemerintahan ini, Rusunawa ini itu merupakan usaha unit kecil dari SP2J. Adapun pelayanan dari Rusunawa ini sudah berjalan sangat baik. Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah ini boleh dilayani dengan baik sehingga mereka dapat memiliki tempat tinggal untuk sementara waktu, dan pelayanan di sini juga sudah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari air PDAM, mulai dari listrik PLN, parkiran yang luas, dan berbagai macamnya. Transmusi merupakan transportasi yang digunakan masyarakat Palembang yang disediakan oleh pemerintah Kota Palembang. Transmusi ini sudah ada sejak lama, gunanya untuk memobilisasi masyarakat Kota Palembang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas yang ada di Kota Palembang. Nah, Transmusi ini sendiri memiliki 2 sistem pembayaran. Yang pertama itu tunai, yang kedua itu adalah smart card. Smart card ini disediakan oleh pihak Transmusi itu sendiri. Maka dari itu, ayo gunakan Transmusi sebagai transportasi kita di Kota Palembang. Seperti yang kita ketahui, dalam perusahaan SP2J terdapat 4 anak perusahaan, yang mana setiap 4 anak perusahaan tersebut memiliki struktur organisasinya masing-masing. Di dalam struktur organisasi tersebut terdapat kepala bagiannya, yang mana kepala bagian tersebut mengikuti perintah arahan dari kantor pusat SP2J tersebut. Perusahaan SP2J memiliki 4 anak perusahaan, di mana setiap anak perusahaan itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.
Nah, apakah setiap kebutuhan itu dapat memicu diskriminasi oleh SP2J? Jawabannya adalah tidak, dikarenakan setiap anak perusahaan itu memiliki kebutuhannya masing-masing dan sesuai dengan rancangan kerja anggaran perusahaan yang dilakukan setiap tahunnya. Setelah pemaparan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan yang ada di PT SP2J tersebut sudah sesuai dengan birokrasi saat ini, di mana fungsi dari birokrasi itu salah satunya memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa di bidang papan yaitu Rusunawa, di bidang transportasi yaitu PT Tirta Musi yang memberikan layanan transmusi dan juga KM Kembang Dadar, dan ketiga itu ada di bidang gas alam. Sekian dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Oh, dia dulu Jawabannya adalah tidak.